tim medis kami baru pertama kali mendengar suara bom itu Baru pertama kali ya itu Pak? sangat terkejut Itu dan apa muka itu berubah dari merah jadi putih ya. Jadi bagi yang tuan rumah ya itu menganggapnya tenang, itu hanya apa? Jadi orang Palestina berusaha menenangkan tamunya gitu. Yang loh kok ini ambulan kok ringsek ya? Itu kenapa saya bilang? Ambulannya Ambulannya udah gepeng gitu, iya, ringsek. ambulan tidak memenuhi syarat untuk menjadi ambulan. Iya. Jadi mobil juga nggak bisa dipakai lagi ya. Oh ini karena diserang. Oh diserang. Oh ini juga ini ambulan yang kita tumpake ini juga bekas peluru nih apa kacanya. Memang kalau di sini ya jadi sasaran tembak. Jadi saya berubah langsung dari mulai rasa aman. Oh ternyata kita naik kendaraan yang sebenarnya jadi sasaran tembak gitu. Kembali kepada saudara-saudara kita yang sana, tidak usah masyarakat Indonesia ini dalam arti datang untuk membantu secara langsung perang dan segala macam, karena tentu kemampuannya juga sangat terbatas. Ya, kalau melihat daerahnya yang panas, latihannya luar biasa saja, mereka orang-orang biasa gitu ya, nggak bakalan mampu untuk akan menjadi beban saja. Cukup dengan mendukung ya, mendoakan, menyalurkan dananya kita salurkan melalui orang-orang yang kita percaya untuk mengirim ke sana. Mereka akan dingin di bawah 10 derajat Celcius sehingga mereka membutuhkan pakaian musim dingin. Jadi mereka sangat butuh itu selimut-selimut karena sedang dalam kondisi dingin tadi. Tidak ada satupun yang mengemis. Tidak ada satupun orang yang minta bantuan baik di jalan maupun di camp. Bantu saya dong dan segala macam itu nggak ada. Nggak ada ya. Jadi mereka sudah menyerahkan kepada pemerintah yang ada di sana terkait dengan distribusi bantuan dan segala macam, dan mereka sudah mempunyai jiwa-jiwa itu tadi ya, struggle gitu ya, mereka ya tidak gampang menyerah ya, mereka sangat luar biasa, selalu apa namanya mengucapkan alhamdulillah. Itu masjidnya miring karena bekas bom gitu ya. Kita sholat di situ, dindingnya bolong-bolong dengan bekas peluru-peluru. Jadi peluru itu tidak hanya dari pesawat, peluru itu juga dari kapal. Jadi kalau kita ke Gaza, ngelihat itu kapal-kapalnya dari Israel kelihatan tuh kapal-kapalnya. Standby. Kelihatan pagernya dan kelihatan menara-menara yang mengamati pengintai seperti itu. Kita kalau foto jangan dilarang foto mengarah ke sana. Kalau foto ke sana langsung ditembak karena jaraknya juga dekat. Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi di program Kode bareng gua Raurzi Effendi. Hari ini kita kedatangan tamu spesial karena kita akan membincangkan satu topik seru terkait dengan kondisi Palestina, terutamanya Gaza. Jadi hari ini kami mendatangkan kedua narasumber. Yang pertama adalah Bapak Jazuli dari Bulan Sabit Merah Indonesia dan Bapak Herman dari Dompet Duafa. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Terima kasih sudah main ke studio digital Kompas TV Pak. Kita ngobrol-ngobrol sedikit nih Pak. Banyak sekali mungkin sahabat Kompas TV yang pengen tahu tentang bagaimana kondisi di Gaza pada khususnya seperti apa. Nah, kedua narasumber kita ini sahabat Kompas TV sudah pernah punya pengalaman bahkan langsung datang ke Palestina. Boleh mungkin Pak Jazuli dulu cerita kapan Pak terakhir ke Palestina dan seperti apa pengalamannya? Ya, saya terakhir itu ke Palestina, Gaza ya, khususnya tahun 2013. Waktu itu kami ada permintaan pelatihan isolasi stem cell. Ya, jadi saya sempat dulu juga punya background di laboratorium, jadi bersama ahli dari kami juga, Dr. Basuki, yang bagian stem cell itu kami berikan pelatihan di rumah sakit sana gitu. Itu terakhir 2013. Sebenarnya itu sebelumnya juga kami udah beberapa kali ke sana, 2009, 2010, 2012 juga. Jadi kurang lebih 4 kali lah kami sempat mengunjungi Gaza. Memang kondisi di sana kalau kita melihat ya karena masyarakat di sana sudah terbiasa dengan situasi perang barangkali, jadi mereka menganggapnya biasa saja. Jadi kayak kami sempat membawa tim medis waktu itu, dan di sana tim medis kami baru pertama kali mendengar suara bom itu baru pertama kali itu ya Pak? Sangat terkejut dan
muka itu berubah dari merah jadi putih ya. Jadi bagi yang tuan rumah ya itu menganggapnya tenang, itu hanya Jadi orang Palestina berusaha menenangkan tamunya gitu yang dari rombongan kami. Jadi kondisinya ya seperti itu buat mereka biasa, tapi buat kami yang baru ke sana dan bukan orang yang biasa dengan suara seperti itu ya betul. Itu sangat terkejut dan juga tembakan ya memang ada kekhawatiran lah, ada ini gitu. Saya juga di awal pertama kali sampai di sana merasa aman karena dijemput oleh ambulan. Wah, ini kendaraan yang paling aman. Kami dan rombongan tim medis itu dijemput dari perbatasan sampai ditempatkan di Rumah Sakit Syifa waktu itu, rombongan semua. Tapi begitu sampai Rumah Sakit Syifa, begitu turun ya kami ya saya sempat bicara menunggu rombongan yang lain datang. Saya sempat bicara dengan pengemudi ambulan. Loh, kok ini ambulan kok ringsek ya? Itu kenapa saya bilang gitu. Ambulannya tidak, udah gepeng gitu. Iya, ambulan tidak memenuhi syarat untuk menjadi ambulan. Iya. Jadi mobil juga nggak bisa dipakai lagi ya. Oh, ini karena diserang. Oh, diserang. Oh, ini juga ini ambulan yang kita pakai ini juga bekas peluru nih kacanya. Memang kalau di sini ya jadi sasaran tembak. Jadi saya berubah langsung dari mulai rasa aman, oh ternyata kita naik kendaraan yang sebenarnya jadi sasaran tembak gitu. Yang seharusnya aman ya Pak? Seharusnya aman. Jadi ya udah dari situ ya berarti sudah tidak ada tempat aman buat kita ya, waspada aja gitu. Jadi kondisinya buat kami relawan ya seperti itu ya, waspada, jangan sembrono. Dan juga bahkan ada teman kami yang sempat juga tuh rombongan ya karena pintar bahasa Arab diancam juga. Ada kan yang tidak jelas orangnya tiba-tiba mengancam dan sekaligus macam-macam. Pak Herman, seperti apa sih sebenarnya proses orang untuk berangkat ke Palestina dari Indonesia, ya? Dari Indonesia. Baik. Nah, dari Indonesia ini memang prosesnya cukup panjang ya, dari mengurus visa untuk pergi ke Mesir, jadi ke kedutaan Mesir. Karena pintunya melalui Mesir. Karena kalau Gaza hanya dari situ. Hanya dari situ. Dan itu prosesnya cukup panjang. Dan nanti menentukan bisa atau tidak ya dari kedutaan Mesir. Oke, masuk kedutaan Mesir itu juga tidak gampang. Ini akan ada pemeriksaan yang cukup ketat di imigrasi Mesirnya. Ya, bahkan tahun 2010, 2009 tim kami berangkat nggak bisa masuk karena pemeriksaan yang ketat tadi dari kedutaan imigrasi Mesir tadi. Jadi harus ada cara-cara tertentu agar bisa masuk tadi. Ya, misalnya menyatakan sebagai turis dan segala macam gitu ya. Jadi itu statusnya sebagai turis ya? Iya, karena kalau kita secara umum menyatakan sebagai relawan malah lebih sulit untuk bisa masuk. Oke. Gitu. Nah, itu masuk ke sana. Nah, itu yang panjang lagi. Untuk proses bisa masuk Gaza itu tidak gampang. Kita sudah melobi ke kedutaan Indonesia yang ada di Mesir, diantar ke kedutaan yang ada di Mesirnya sendiri, kemudian memakai jalur media dan segala macam untuk bisa mendapatkan visa itu tidak mudah. Dari tahun 2008 berangkat bisa masuk, 2009 nggak bisa masuk. Ya 2010 masuk, alhamdulillah bisa. Jadi prosesnya itu panjang. Jadi untuk bisa mendapatkan visa masuk ke Gaza itu tidak gampang. Jadi nanti banyak usaha-usaha yang kita lakukan, lobby-lobby ke banyak pihak ya, mitra-mitra yang bisa kita, karena stempelnya itu dari pemerintahan Mesir yang bisa mengeluarkan tadi. Nah, dulu kita sudah hampir habis visa di Mesir, hampir nggak keluar. Itu sudah hampir tanda petik, ya sudahlah, udah nggak bisa berangkat. Sudah, gitu ya. Putus asa ya Pak? Putus asa, kita serahin sama Allah gitu ya. Niat kita udah sampai sini gitu ya. Ya alhamdulillah tiba-tiba dari kedutaan ngasih kabar. Ini visanya keluar, bisa masuk ke Gaza. Masya Allah langsung sudut subur gitu ya, kita ke sana itu. Ya, berempat waktu itu kita bisa masuk ke Gaza. Jadi prosesnya itu rumit dan ya tidak segampang yang orang pikirkan. Gitu ya, untuk bisa masuk ke Gaza. Nah, begitu masuk ke Gaza kan waktu itu kan terjadi gencatan senjata. Ya, bukannya gencatan senjata itu kemudian disebut aman 100% gitu ya. Nah, begitu masuk kan kondisinya ya kita paham pasti banyak gedung miring ya, bolong-bolong dan segala macam. Banyak saudara-saudara kita ini kalau kita berjumpa itu kan biasanya utuh-utuh gitu ya. Kalau di sana kan ada hilang kakinya, hilang tangannya, bahkan hilang kaki dan tangannya gitu ya. Disambut dengan, sampai sana sama dengan Pak Jazuli tadi. Sampai sana
Udah biasa itu suara tiba-tiba dem, di mana tuh? Di sana. Ya, pada waktu kita jalan-jalan tuh tiba-tiba ada desingan. Cing, apa itu? Burung? Bukan, itu peluru. Tiarap begitu sampai begitu. Itu dalam kondisi aman. Jadi dalam kondisi aman, status genjatan senjata pun tidak bisa disebut aman, ya karena kita tetap waspada. Waktu itu banyak serangan bomnya itu dengan pakai drone, jadi tidak ketahuan suaranya, tiba-tiba dam, begitu. Dan teman-teman kita yang di Palestina, Gaza nggak bisa menangani senjatanya itu pada waktu itu nggak bisa kena karena terlalu tinggi. Jadi mereka masih sangat tradisional tembakannya itu tadi. Pak, bekal apa Pak? Saya selain motivasi untuk menolong sesama ya umat manusia ya Pak ya, bekal apa yang dibawa oleh Pak Jazuli dan Pak Herman berangkat ke Gaza gitu Pak? Ya kalau saya mungkin ya ini kan dari kembali kepada keyakinan kita ya, bahwa ya hidup ini kan yang intinya itu nanti di akhir sebenarnya gitu ya. Jadi berbagi itu apalagi kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, terzolimi itu harus kita bantu, apalagi mereka sebagian besar seiman gitu. Itu dorongan yang paling kuat sehingga kita harus berangkat, karena kalau sementara kita punya sumber daya yang bisa kita lakukan gitu. Kalau kita tidak lakukan, itu justru berbalik pertanyaannya nanti tuh di kehidupan yang berikutnya itu di alam kubur itu nanti dipertanyakan. Anda punya kemampuan tapi Anda tidak melakukan, masalahnya apa? Itu nanti malah jadi berat buat kita kan. Sementara kita punya tadi akses walaupun sulit, tapi kan kita bisa tuh. Kita masih bisa mengusahakan. Kita masih mengusahakan dengan Kemenkes minta rekomendasi, dengan Deplu Kementerian Luar Negeri ada nota diplomatik, terus kita audiensi juga sempat dengan Pak Dubes Mesirnya sehingga keluar visanya, terus kita berangkat di sana juga dengan bantuan KBRI, komunikasi dengan Intel Mesirnya baik dan akhirnya keluar surat jalan untuk menuju Rafah dan bisa masuk. Nah, itu kan sesuatu yang sebenarnya bisa kita lakukan. Adakah syarat-syarat khusus selain tadi ya Pak ya? Syarat khusus yang dimiliki orang seseorang untuk lo harus punya surat referensi misalnya gitu Pak. Kalau secara umum kita kompetensi. Jadi kompetensinya adalah pada bidang kebencanaan. Jadi kita kan memang domain duafa dan juga BSMI itu kan biasa terjun kalau ada bencana dimanapun baik lokal maupun yang sifatnya internasional kan harus siap turun. Ya maka bekal selain tadi iman takwa gitu ya jelas. Tentu adalah ilmu terkait dengan kebencanaan, ya rescue dan seterusnya. Kita harus paham bagaimana membuat strategi penanganan ketika berada di kondisi bencana. Jadi kita juga biasa turun di Filipina, pernah Jepang dan segala macam selain Palestina ya. Selain kemudian juga ada daerah-daerah yang lain, Afghanistan dan segala macam itu kita sudah biasa turun. Jadi kita juga sudah punya pengalaman ya knowledge management terkait dengan bagaimana sih kita bergerak di sebuah wilayah bencana, walaupun masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda gitu ya. Ada yang sifatnya perang, ada yang sifatnya kebencanaan, gempa, banjir, itu kan masing-masing punya karakteristik yang berbeda. Nah, orang-orang yang punya bekal itu tadi, kemudian ditambah dengan mental tentu. Ya, karena kalau perang itu kan agak berbeda dengan yang sifatnya bencana banjir. Nah, perang itu kan masih terus berlangsung gitu ya. Dan ini memang membutuhkan kesiapan mental, ya, Pak. Dan kemudian juga pembicaraan juga dengan keluarga gitu ya. Keluarga kan persetujuan keluarga gitu ya. Ketika berangkat ya bukan hanya pamitnya berangkat gitu kan, tidak hanya itu tadi ya, bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Bisa berangkat nggak bisa pulang, bisa berangkat bisa pulang kan seperti itu. Jadi kondisi-kondisi itu harus disiapkan baik untuk pribadi maupun untuk orang di keluarga sekitar kita. Jangan sampai tiba-tiba kita siap nih daerah perang, begitu ada suara tembakan kita nangis-nangis kan gitu. Suara bom kita nangis-nangis, berarti belum siap secara mentalnya seperti itu. Jadi itu beberapa. Tapi artinya harus ada tujuan yang jelas juga ya Pak. Betul. Pak kan sudah, oh ya saya juga mau menggarisbawahi bahwa BSMI dan Dompet Duafa tentunya memberi bekal yang cukup terkait dengan tadi persyaratan-persyaratan yang harus, terutama juga kesiapan mental ya Pak pasti. Itu. Pak sudah tentunya pergi ke Gaza di tahun 2013 dan di tahun 2010 Pak Herman terakhir. Kondisinya mungkin berbeda dengan yang sekarang. Gimana menurut Pak Herman? Ya,
Kalau kondisi pasti lumayan jauh ya, karena jarak sekitar sudah 13 tahun. Beliau secara 10 tahun perkembangan begitu saya masuk itu di sana kalau gedung-gedung segala macam pasti hancur ya, sama ya. Ya cuma kondisinya kita bilang ini kayak Indonesia tahun 70 waktu itu gitu ya. Waktu masuk Gaza tahun 2010 yang dengan kondisi sangat sederhana. Salah satunya gini, kita minta pengen tahu beli sesuatu belanja-belanja di supermarket. Oh itu ada supermarket. Ditunjukkannya bukan supermarket, ternyata warung kelontong. Jadi kalau di kita itu cuma sekelas warung kelontong itu katanya supermarket gitu. Jadi kondisinya yang sangat berbeda. Kemudian melihat kondisi masyarakatnya juga begitu kan, secara penghasilan mereka kan terbatas ya. Rata-rata itu kan dari pertanian. Maka salah satu program dompet duafa kemarin selain kita membuat pabrik roti, kita juga membuat pengairan air untuk pertanian maupun untuk masyarakat, juga ambulan dan juga kebutuhan-kebutuhan makan para masyarakat yang ada di sana. Itu sebenarnya mereka kalau dibantu untuk pertanian tanahnya subur, walaupun panas. Kalau panas di sana waktu itu kita sedang panas-panasnya sekitar 40-an. Kalau dingin mereka bisa sampai, ini sekarang nih Desember ini, mereka akan dingin di bawah 10 derajat Celcius. Sehingga mereka membutuhkan pakaian musim dingin. Jadi mereka sangat butuh itu selimut-selimut karena sedang dalam kondisi dingin tadi. Nah, dengan kondisi kehidupan yang masih sederhana seperti itu ya, masyarakatnya juga tentu penghasilannya sangat terbatas. Tapi luar biasanya, ketika kita di sana, kita keliling ke posko-posko, camp-camp pengungsian, tidak ada satupun yang mengemis. Tidak ada satupun orang yang minta bantuan, baik di jalan maupun di camp. Bantu saya dong dan segala macam, itu nggak ada. Nggak ada ya, Pak. Jadi mereka sudah menyerahkan kepada pemerintah yang ada di sana terkait dengan distribusi bantuan dan segala macam, dan mereka sudah mempunyai jiwa-jiwa itu tadi, ya, struggle gitu ya mereka ya, tidak gampang menyerah ya, mereka sangat luar biasa. Selalu mengucapkan alhamdulillah. Jadi tidak kelihatan orang dalam yang biasa kondisi seperti itu pun mereka masih bersyukur gitu ya, Pak. Lah kita sholat itu di masjid kalau kita kan bagus ya. Itu masjidnya miring karena bekas bom gitu ya. Kita sholat di situ. Dindingnya bolong-bolong dengan bekas peluru-peluru. Jadi peluru itu tidak hanya dari pesawat. Peluru itu juga dari kapal. Jadi kalau kita ke Gaza, ngelihat itu kapal-kapalnya dari Israel kelihatan tuh kapal-kapalnya standby dan pagernya dengan Israel itu kan dekat, cuma 1-2 kilo kelihatan pagernya dan kelihatan menara-menara yang mengamati pengintai seperti itu. Kita kalau moto jangan dilarang foto mengarah ke sana, kalau foto ke sana langsung ditembak karena jaraknya juga dekat. Pak Jazuli, kalau BSMI kan fokus di kesehatan. Apa yang dilakukan BSMI dalam misinya ke Palestina dan Gaza? Ya, sejak 2009 kami memang banyak sekali bantuan untuk obat-obatan, kemudian alat kesehatan, sekaligus juga membawa tim medis, dokter spesialis itu. Di samping itu juga yang mendukung kehidupan seperti tadi, sumber air, sumur juga kita lakukan, dan apalagi rumah sakit juga butuh bahan bakar, itu juga kita support juga karena mereka selalu setelah kita punya kontak dari sana mereka kasih kabar kami butuh bahan bakar ini untuk operasional rumah sakit, jadi kami kirim bahan bakar itu dari Jakarta lah, maksud belanjanya di sana di perbatasan teman-teman kami tinggal transfer biaya bahan bakar itu. Kemudian kami juga 2009 itu kami tawarkan juga beberapa lembaga tuh dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan. Ini ada nggak yang mau sekolah di Indonesia untuk capacity building? Kami juga ada program capacity building. Nah itu kami lakukan bantuan capacity building untuk teman-teman yang mau di spesialis karena mereka nggak punya PPDS lah kalau PPDS, di sini program pendidikan dokter spesialis mereka nggak punya. Jadi kami undang dan kemarin ada 2 yang sudah kembali, yang satu kebetulan 2023 ini jadi korban, salah satu korban. Jadi beliau ya setelah mungkin istirahat ke rumahnya karena mungkin lelahnya luar biasa kan, setiap 1 menit itu kan 10 pasien menurut cerita beliau nih, Dr. Muin Al-Surafa. Beliau anestesi. Jadi ya mau istirahat dulu di rumah, ternyata ya dijemput oleh bom yang dijatuhkan itu bersama orang tuanya. Dan saya sendiri waktu 2011
12 itu sempat juga itu makan di rumah itu gitu. Jadi menikmati jamuan bapaknya itu. Dan sempat yang terkenang buat saya itu ikan yang paling enak ini namanya ikan sultan katanya. Warnanya merah kecil terus digigit sampai habis. Tulangnya itu nggak jadi hancur lah begitu. Mungkin kalau di sini mungkin kalau kita tuh ya ikan bilih kali ya. Kalau saya ini kayak ikan bilih nih dimakan nggak kebagian tuh ya. Nggak kebagian. Luar biasa. Jadi saya sangat teringat beliau tuh karena gugur. Dan beliau juga sempat menjenguk anaknya ke Solo waktu itu. Iya. Dokter Muin sempat dijenguk juga. Jadi buat kami hubungannya semakin sedekat itu ya Pak. Jadi saya sangat ya secara emosional. Ya. Pak, banyak orang bilang ini kadarnya udah sangat amat mengerikan. Genosida kalau orang ngomongnya. Benarkah seperti itu Pak? Ya benar, karena memang ibu-ibu dan anak jadi korban, bukannya ya kita tahu lah ibu-ibu, kalau udah nggak ada ibu-ibu gimana, nggak ada wanita gimana, anak-anak penerus nggak ada, ya itu generasi akan hilang. Karena dari data itu kan waktu masih kemarin 13.000 ya, 13.000 itu 80%-nya itu adalah anak-anak dan wanita. Jadi laki-laki dewasa itu hanya 20%. Karena proses penyerangannya itu kan di sekolah-sekolah, di camp, ya, di camp pengungsian, kemudian di rumah sakit. Itu kan salah satu bentuk kelihatan bahwa memang yang ingin disasar itu adalah penghapusan generasi itu tadi ya. Kalau artinya kalau mereka pengen benar-benar pure perang gitu ya, maka tentu yang dicari adalah pasukannya kan, gitu. Bukan menyasar rakyatnya, walaupun dengan alasan katanya di rumah sakit ada bungkar, ada segala macam gitu kan. Yang ternyata kan memang tidak terbukti dengan adanya hal yang seperti itu. Ini sih memang yang sangat berbeda ya, karena bahkan rumah sakit yang sudah ada nama Indonesianya saja tetap. Saya pikir waktu itu Israel nggak bakalan berani menyerang rumah sakit Indonesia karena ada nama Indonesianya. Kalau Ashifa dia nggak ada namanya gitu ya, artinya hanya nama biasa. Tapi begitu nama Indonesia saya pikir ini pasti aman, ini nggak diserang. Tapi ternyata luar biasa. Di situ pun diserang dan dihabisi, dan banyak sekali korban-korban di sana yang kita tentu kalau melihat video, foto yang bertebaran sekarang ini rasanya sangat luar biasa, prihatin, sangat sedih gitu ya melihat kondisi seperti itu. Bagaimana selanjutnya saat ini dalam kondisi sekarang BSMI dan Dompet Duafa tetap dapat berkomunikasi dengan rekan-rekan kita yang ada di sana, Pak? Ya. Kita punya mitra-mitra yang masih alhamdulillah dijaga oleh Allah, artinya masih selamat, yang masih bisa komunikasi langsung ya, baik dokter maupun relawan yang lain. Jadi kalau dokter kita bisa mengirim obat-obatan yang sangat dibutuhkan, termasuk menyiapkan makanan-makanan, kemarin 1.000 makanan dalam sehari. Bukan kami tidak mampu 2.000, 5.000, kemampuan mereka dalam menyiapkan makanan untuk masyarakat sendiri hanya semampu segitu. Karena untuk lebih dari itu mencari bahannya, tenaganya, mereka juga sulit. Karena itu pun mereka harus sembunyi-sembunyi, harus harus bagaimana menghindari serangan-serangan dari bom, tembakan-tembakan itu tadi gitu ya. Bahkan ini lebih sulit dari tahun-tahun sebelumnya. Lebih sulit karena serangannya lebih masif ya. Artinya teknologinya lebih tinggi daripada tahun 2010 dan sebelumnya, baik dari serangan daratnya maupun dari udaranya, dan juga lautnya tadi pasti lebih dahsyat, dan memang lebih masif sampai artinya benar-benar ingin menghabiskan ya masyarakat yang ada di Gaza tadi. Walaupun Amerika juga sudah memberikan warning gitu ya, tapi masih aja jalan seperti itu. Pak Jazuli, sesulit apa kendalanya? Ya kalau untuk bantuan sampai saat ini sih kita masih ada peluang masuk ya, karena kita punya tadi yang alumni dari Indonesia itu dokter maupun dokter spesialis juga berperan juga membantu penyaluran bantuan, jadi masih ada peluang. Kemudian juga kita punya mitra-mitra yang lain di luar relawan kita yang lulusan dari Indonesia itu juga bisa bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu di pihak Bulan Sabit Merah Mesir, kemudian dengan Kementerian Kesehatan di dalam itu mereka punya perjanjian seperti itu, jadi memungkinkan untuk bantuan-bantuan yang masa sekarang ini, masa gencatan senjata 4 hari ini bisa dimanfaatkan. Dan kami rencananya memang akan mengirim bahan bakar, kemudian itu yang sangat
mendesak. Mengirimkan bahan bakar. Iya, karena rumah sakit kan nggak bisa beroperasi kalau nggak ada diesel hidup, nggak ada listrik, nggak bisa, lampu juga nggak nyala kalau ini kan luar biasa. Jadi alat-alat pun tidak berfungsi kalau nggak ada bahan bakar. Jadi bahan bakar, kemudian obat-obatan yang prioritas juga sesuai dengan kebutuhan mereka, dan juga kebutuhan untuk pelengkap kehidupan ya buat anak-anak dan wanita. Jadi ini yang 4 hari masa ini kami akan dorong ke Gaza gitu. Belakangan juga kan pemerintah juga mengirimkan bantuan ya Pak Herman, juga disupport oleh teman-teman Dompet Duafa, BSMI juga ya Pak ya. Katanya Pak ada kendala logistik kita ditahan dan lain-lain. Kalau kemarin pemberangkatan kan sudah 2 kali yang bersama pemerintah ya. Kita juga dilepas oleh Bapak Jokowi. Pertama di Halim, yang kedua di Suta kemarin. Nah yang Halim kemarin sudah masuk. Ya, jadi rombongan dari Dompet Duafa, Basnas dan segala macam itu kan lembaga-lembaga zakat HI dan seterusnya juga sudah masuk ke sana. Yang kedua ini masih proses. Ya, walaupun memang pengirimannya masih sangat terbatas. Artinya tidak sesuai kebutuhan. Jadi seperti saya sampaikan, misalnya kebutuhan masyarakat di sana itu sehari bisa sekitar 100 truk untuk bantuan. Tapi yang masuk baru sekitar 20 sampai 30 truk. Jadi kebutuhannya terpenuhi ini 30% ke bawah. Jadi tentu sangat memprihatinkan ya. Jadi bagaimana kondisi mereka tidak ada air, tidak ada makan, tidak ada bantuan tadi kan berarti kan mereka tidak bisa melakukan itu tadi. Jadi mereka memakan, meminum apa yang sudah tidak standar tentunya ya. Kemudian juga kebutuhan. Misalnya kan di sana banyak orang cacat. Korban-korban perang itu kan banyak sekali yang tidak punya kaki, tidak punya tangan. Dalam kondisi normal saja mereka kesulitan untuk mengakses sanitasi, ya, ke toilet dan segala macam. Apalagi dalam kondisi perang begini. Bagaimana mereka untuk bisa mengakses tentu jauh lebih sulit lagi. Nah, hal seperti ini yang menjadi perhatian kita juga. Bagaimana mereka kita bantu dengan kursi roda, dengan alat untuk itu tadi ya berjalan, termasuk pampers dan segala macam itu kan dibutuhkan dari level nggak anak-anak, tapi juga sampai level dewasa karena mereka sulit untuk melakukan hal-hal yang wajar seperti itu tadi karena kondisi kecacatan. Itu yang cacat, yang tidak cacat pun sulit gitu ya. Nah kita tentu pengen bahwa bantuan ini dalam 4 hari bisa masuk 100%, jadi sehari itu bisa 100 truk. Ya, karena kalau terlambat ini kan ada makanan-makanan juga yang khawatirnya kadaluarsa. Ini kan yang tidak kita harapkan. Dulu waktu kita tahun 2010 kita diajak ke pinggiran gitu ya, itu ada tunnel-tunnel. Ya, bawah tanah gitu ya, yang kita ngelihat ada Indomie sekarang itu dikirim lewat situ gitu ya. Tapi sekarang kan kondisinya udah rusak parah. Kondisinya udah rusak parah, mereka sudah dibom. Tunnel itu sudah tidak bisa digunakan. Sudah nggak bisa digunakan dalam kondisi normal. Nggak tahu ya berapa persen yang, tapi saya yakin waktu itu sudah banyak sekali yang sudah hancur total. Jadi untuk mengakses masuk itu tadi juga semakin sulit bantuan. Sebenarnya siapa sih otoritas yang dapat mengizinkan logistik ini masuk, Pak? Itu kan ada kerjasama antara negara Mesir dengan Israel. Ya. Kemudian juga Amerika. Itu juga kan mereka keputusannya kan nanti lewat PBB juga tuh. Blokade kan tetap nggak bisa diangkat, nggak bisa dilepas. Veto itu masih berlaku di dalam keamanan, sehingga susah. Nah, kalau blokade dicabut sih baru bisa selesai itu persoalan kemanusiaan. Sementara ini kan blokade udah lama sekali, ya buat mereka itu menderita. Penjara terbesar di dunia yaitu Gaza. Yang ada di Gaza. 2 juta di penjara dengan tidak ada boleh masuk apapun. Gitu. Walaupun tadi disebut tadi ada tunnel-tunnel itu kan kayak orang ingin bertahan hidup jadinya, mencari berbagai cara untuk jalur tikus. Betul. Karena kecil memang jalurnya, walaupun mungkin ada yang bilang besar ya, rata-rata kan kecil ya, bisa badan satu atau lewat jalan atau paling banter 1 rel gitu untuk bawa-bawa. Itu pun jauh di tempatnya di pinggiran, bukan di kota. Nah itu juga yang membuat kami sedikit sedih dan terharu ketika 2009 begitu ketemu dengan salah satu pejabat di Kementerian Kesehatan, mereka sangat terharu dengan kedatangan Indonesia gitu. Sementara tetangga mereka yang dekat itu nggak ada yang datang gitu. Kita banyak kan relawan kita datang dari Indonesia, berbagai lembaga dan pemerintah juga bahkan masuk. Sementara tetangga mereka itu
karena blokade itu dengan hubungan Iya, berbagai negara itu jadi susah dan mereka sedih sekali dan terharu jauh-jauh ribuan mil malah berani datang ke sini dengan resiko tadi yang sudah kita sama-sama ini alami dan seperti itu. Pak Herman, Pak Jazuli, kejadian memilukan apa sih sebenarnya yang pernah disaksikan Pak Herman dan Pak Jazuli di depan mata atau pernah dirasakan di saat berada di Gaza? Ya, tentu banyak ya. Ya, kalau boleh katakan sering menangis saya sebenarnya. Kalau mengingat saudara-saudara kita di sana gitu. Karena memang kita belum pernah mengalami ujian yang sedahsyat itu. Gitu ya. Artinya benar-benar depan mata kita itu korban itu selalu ada gitu. Walaupun dalam kondisi sedang gencatan senjata. Selalu ada korban-korban yang harus dibawa, dirawat dengan kondisi yang berdarah-darah tadi ya. Hilang kakinya, hilang tangannya, hilang nyawanya. Itu jadi sesuatu yang biasa kita lihat ya. Dan tentu kita menjadi sesuatu yang sangat berat baik secara kejiwaan kita dan juga tanggung jawab kita. Apa yang bisa kita bantu untuk saudara-saudara kita. Kita hanya bisa ngasih bantuan, makanan, obat, dan kebutuhan-kebutuhan pokok. Tapi yang dibutuhkan yang mereka lebih berupa perlindungan. Itu kan mereka tidak bisa mendapatkan itu perlindungan dari kita. Ya, artinya mereka bisa aman, ya, bisa beraktivitas seperti kita di Indonesia dan seterusnya. Mereka tidak mendapatkan itu tadi. Mereka lemah dalam mendapatkan perlindungan itu. Oke, mereka di sana ada faksi-faksi, ada Hamas, ada Al-Quds, ada Al-Aqsa, ada Jihad Islam dan segala macam. Tapi mereka sangat terbatas, ya. Karena apa? Kemampuan mereka juga terbatas secara teknologi, jumlah mereka juga sangat terbatas. Penduduk Gaza dan segala macamnya juga luas, gitu ya. Sehingga tidak mencukupi untuk melindungi masyarakat, apalagi dengan keterbatasan teknologi itu tadi, ya. Sangat. Mereka saya tanya dapatnya bagaimana untuk senjata ini? Ya kalau sisa-sisa senjata orang lalu atau kita dapat merakit senjata-senjata, bahkan pernah menemukan bekas bangkai kapal dari itu ya dari Inggris yang zaman Perang Dunia kemudian dirakit-rakit dan jadi sangat-sangat terbatas. Nah, negara-negara samping kita tahu sendiri politiknya, mereka sudah ada perjanjian-perjanjian dengan Israel, Jordan ada, Mesir ada, ya, Lebanon juga sama. Jadi semuanya itu ada perjanjian-perjanjian dengan Israel yang bahkan termasuk yang di Palestina sendiri, Fatahnya sendiri kan. Dengan kondisi begini kan tidak banyak bisa membantu, ya lebih pada mengecam dan seterusnya. Tapi mengirim pasukan juga sulit karena jaraknya juga jauh dan mereka juga ada perjanjian itu tadi. Itulah kondisi-kondisi. Kalau Pak Jazuli, ya salah satu korban diantaranya itu korban bom fosfor ya. Itu bom fosfor itu kan sangat dilarang. Itu begitu. Tapi mereka dalam kesakitan yang luar biasa itu di sekujur tubuhnya itu ya mereka hanya minta doa saja gitu yang buat saya tuh tegarnya luar biasa gitu. Jadi buat kita itu sesuatu yang sangat sebenarnya menyedihkan, tapi kok mereka bisa bertahan gitu. Jadi buat saya campur aduk tuh antara sedih sekali tapi juga mereka bisa tabah, bisa kuat gitu. Jadi ini yang barangkali jadi pelajaran buat kita gitu. Kita melihatnya suatu yang sangat menyedihkan gitu. Mereka kekurangan berbagai hal lah ya, kekurangan berbagai hal, tapi mereka tetap kalau kita minta kita bantu apa, tapi ya minta doa saja. Iya, betul. Jadi betul. Itu yang apa ya? Ya seperti itulah kondisi mereka tuh, ketabahannya membuat kita jadi belajar banyak gitu. Jangan sampai kita yang kekurangan sedikit udah putus asa, bunuh anggota keluarga, KDRT, apa segala macam gitu. Sementara mereka tuh luar biasa gitu. Jadi ini pelajaran barangkali. Pak Herman, apa yang ingin Bapak sampaikan di situasi kondisi seperti ini? Luar biasa. Jadi ketika kita melihat saudara kita dalam kondisi begitu kan, kita sangat terbatas gitu ya membantu saudara-saudara kita ya. Domain Duafa, PSMI dan kita hanya bisa mengobati luka yang sudah ada. Ya. Luka-luka itu kita obati, mereka lapar kemudian kita berikan makan, ya mereka butuh air kemudian kita butuhkan. Tapi yang lebih daripada itu kita belum mampu. Apa itu? Menjaga mereka, ya menjaga mereka, kembalikan kepada kesepakatan, ya dua negara yang bisa saling itu tadi ya antara, sehingga mereka ini bisa kembali
hidup secara normal, ya, bisa berkehidupan seperti kita, ya, berkehidupan seperti kita, bisa sekolah dan seterusnya. Nah, ini yang tidak bisa kita lakukan. Ya, walaupun mereka juga begitu luar biasa, saya seperti sampaikan Pak Jazul, mereka begitu tegar, ya, tidak mengeluh, tidak memarahi kita, kok kenapa tidak membantu negara lain dan seterusnya. Kita tawarkan apa kita perlu datang ke sana, tidak perlu. Saudara kalian tidak perlu datang ke Gaza. Karena jelas kalau kita datang pun dalam arti ikut perang, nggak bakalan mampu, ya, nggak bakalan mampu. Tapi dukung kami dengan doa, dengan bantuan-bantuan, teknologi dan segala macam agar kami ini bisa menjadi hidup yang seutuhnya. Artinya bisa merdeka, ya, bisa menjadi menjalankan kehidupan tadi secara normal, baik secara pendidikan, kesehatan, dan masa depan negara mereka itu sendiri, sampai mereka menjadi negara yang merdeka seperti itu. Pak, benarkah masyarakat Indonesia di Palestina sangat amat dicintai gitu? Ya, memang mereka sangat cinta dengan kita ya. Karena kepedulian kita yang luar biasa kepada mereka, dukungan kita yang terus-menerus, itu membuat mereka sangat hormat, sangat cinta kepada Indonesia. Apalagi teman-teman yang kami bawa dari Palestina itu untuk sekolah di Indonesia, ketika mereka berkunjung ke daerah-daerah terpencil, ketika disebut Palestina, ya orang-orang kita di daerah itu responnya sangat luar biasa gitu. Di daerah padahal. Jadi begitu cintanya bangsa kita dengan Palestina, ya buahnya juga cinta mereka kepada kita. Ada yang langsung dirasakan bagaimana sikap orang Palestina kepada bapak-bapak yang pernah secara langsung ke sana begitu? Ya. Sambutannya memang ya pasti berbeda ya. Kita kan sudah banyaklah datang ke banyak negara gitu ya. Dan tentu begitu masuk Palestina Gaza itu sambutannya luar biasa. Mereka menyambut itu dengan benar-benar penuh cinta. Jadi mereka membentangkan tangannya kepada kita, padahal kita juga datang dengan sangat terbatas. Mereka sedang terluka, mereka sedang sakit, tapi menyambut kita itu dengan luar biasa antusiasnya. Seakan-akan tanda petik kita ini seperti dewa penolong, seperti saudara yang sudah lama ditunggu, yang diharapkan untuk bisa membantu mereka. Ini luar biasa dan tulus. Kita berbeda ya, melihat orang yang tulus dengan yang tidak itu ya. Tulus benar-benar air matanya kelihatan berbinar dan seterusnya itu mereka benar-benar tulus ya dengan kehadiran kita. Kadang-kadang kalau di tempat bencana ada juga orang yang tidak suka kita bantu, ada juga yang kondisi seperti itu. Ya, tapi orang-orang Gaza ini memang orang yang baik, orang yang soleh, jauh dari sifat yang disebut tanda petik, mohon maaf, teroris dan segala macam. Orangnya soleh, sholat itu banyak kan penuh masjid-masjid dalam kondisi orangnya cacat, senyumnya bagus, ya selalu walaupun dengan keterbatasan nih. Jadi waktu kita makan, datang, sambut gitu ya. Kan kita tahu kondisinya susah. Kita tahu, kita datang ke rumahnya itu juga sudah bolong-bolong begitu, bekas-bekas ini. Kita suruh nunggu. Kena suruh ngapain ini nunggu banget. Memang udah lapar sekali kita. Lapar sekali. Kita pikir kan ya sudahlah, makan apa saja kita sudah siap lah karena memang di tempat yang seperti itu. Masya Allah itu ya nggak lama datang itu makanan satu nampan aja itu. Kalau di sini kayak nasi Arab itu, nasi madi gitu ya. Biryani begitu dengan ayam-ayam, daging-daging yang luar biasa. Kita dari mana ini? Pokoknya untuk tamu dan segala macam. Mereka sudah nggak memikirkan itu dari mana. Ya, kita tentu tahulah carinya pasti susah. Ya, dalam kondisi begitu mereka untuk menyambut tamu yang sangat itu tadi dicintai tadi. Benar-benar kita dijaga di mana-mana, kemana kita tidur tuh selalu pindah-pindah karena tempatnya tidak aman, pindah kadang-kadang ke sini, kadang ke sana dan seterusnya gitu untuk menghindari. Kita nggak ingin saudara kita ada yang terluka ketika datang ke sini. Jadi harus datang aman, pulang dalam kondisi aman. Itu sampai jaminannya sampai seperti itu. Pak, pernah berhadapan nggak secara langsung dengan tentara Israel? Nggak ada. Kalau saya belum. Karena memang kan di sana nggak ada, di Gaza tuh nggak ada. Jaraknya, tapi kalau ngelihat iya. Artinya gini, ketika pada waktu itu kita dikasih jarak, walaupun dalam kondisi senjata, mereka masih melakukan itu tadi mengganggu dengan traktor-traktor mereka mengambil tanah, merusak pertanian. Kita melihat orang-orang Israel yang ada di sana. Tapi kita tentu nggak boleh dekat.
kita suruh mundur tapi ngelihat itu apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada waktu itu, merusak, mengganggu petani dan segala macam. Hampir setiap hari selalu ada kabar 2-5 orang meninggal ya dalam kondisi kejahatan senjata, selalu hampir setiap hari seperti itu. Artinya masuk dari Mesir masuk ke Gaza itu tidak bertemu secara langsung? Oh tidak. Jadi batasnya gini, Mas. Ini kan Gaza, jadi ada batas yang di sana itu ada pagar sekitar 2 meter. Iya. Jaraknya sekitar 1 kilo, situ adalah Israel. Oke. Gitu, jaraknya Dan itu dijaga oleh oleh tentara-tentara tadi. Jaraknya jadi pagarnya cuma dua itu aja, 2 meteran kurang lebih. Pakai ada kawat-kawat ada seperti itu kondisinya. Jadi makanya kemarin bisa ditembus ya itu tadi karena cuma deket aja sekitar 1 kilo 2 kilo untuk bisa ke arah itu tadi. Tapi penjaganya tentu dengan sangat ketat ya. Pak, kalau ada orang yang punya motivasi juga untuk berangkat ke Palestina, persiapan apa yang seharusnya dipersiapkan? Ya, terutama tadi ya, keikhlasan ya. Karena kita selalu kalau di perbatasan itu, tentu ini konteksnya Gaza ya. Kalau di perbatasan itu, untuk bisa masuk ke sana mereka selalu ingatkan banyak berdoa karena situasi tadi itu tidak menentu, bisa diizinkan bisa tidak gitu. Jadi banyak berdoa ya karena kita ikhlas membantu sehingga dipermudah urusannya Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi itu yang utama. Kemudian tadi masalah keluarga juga harus disiapkan bahwa kita berangkat itu ini ke daerah konflik, ke daerah perang gitu ya. Yang itu ya risikonya bisa ekstrim, bisa tidak ada gitu. Jadi antara tidak sampai ekstrim itu yang harus kita siapkan. Dan ini keluarga juga harus disiapkan. Kemudian kalaupun mau berangkat ya kompetensi kita yang kita bisa lakukan tuh apa? Itu harus jelas. Jangan sampai nggak bisa apa-apa malah jadi beban. Gitu. Jadi beban, betul. Gitu. Jadi kompetensinya apa sehingga kami selalu kalau kebetulan kami ini memang banyak bantuan di medis sehingga kami memang memilih dokter-dokter yang sudah punya pengalaman di tempat mereka masing-masing, perawat yang sudah pengalaman di tempat mereka masing-masing, dan itu yang baru kita rekrut untuk bisa berangkat. Proses perekrutannya seperti apa sih Pak kalau di BSMI? Kalau kami biasanya karena kami punya cabang, ada provinsi, kabupaten, ya kami umumkan ini kita mau berangkat, mengirim tim bantuan, dibutuhkan dokter-dokter bedah, silakan diajukan gitu. Nanti kita seleksi gitu. Pengajuannya dari diri sendiri? Ya dari cabang masing-masing, menawarkan ke relawan-relawan di masing-masing daerah sehingga terekrut, nama ini diajukan, setelah itu baru nanti kita di pusat menyeleksi gitu. Siapa yang memang betul-betul kompetensinya pas untuk di sana. Seperti 2010 mereka minta yang bisa operasi tulang belakang. Jadi kami cari betul tuh yang bisa operasi tulang belakang. Udah gitu baru kita kita proses paspornya, visanya untuk bisa berangkat dan tentu membawa peralatan itu spinal fiksasi itu tulang belakang itu kita beli di Mesir dengan kualitas yang Jerman lah kalau menurut informasi dari teman-teman di Mesir itu yang punya akses itu dari Ikatan Dokter Mesir itu. Nah itu kami beli dari mereka baru kami bawa ke dalam gitu. Jadi kita beli yang terbaik. Karena kami memang tadi sempat disinggung juga sudah biasa di bencana ya. Kalau di bencana tuh jangan kasih yang obat kadaluarsa, jangan kasih alat yang levelnya belum update gitu. Jadi kita kasih yang terbaik gitu buat korban walaupun dia orang tidak mampu gitu. Itu yang keikhlasan itu yang mungkin berberkah barokah, mungkin juga nanti kemudahan muncul, terus kemudian dukungan partisipasi masyarakat makin banyak, mau membantu dan seterusnya dari situ. Dan yang paling penting apa yang diberikan dan apa yang dikirim adalah sesuatu yang memang betul-betul dibutuhkan. Betul, iya, jangan sampai mubazir gitu. Kalau relawan sendiri, kalau di Dompet Duafa ada spesifikasi tertentu? Ya, jadi kita ini kan ada pelatihan kebencanaan gitu ya. Jadi orang-orang yang diberangkatkan tentu sudah harus lulus dari training kebencanaan tadi sehingga ketika datang dia sudah punya bekal kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan kalau dalam menangani pendidikan begini, menangani kesehatan begini, menangani kebencanaan dan seterusnya sehingga manajemen kebencanaan dia sudah punya. Jadi orang-orang yang sudah punya manajemen kebencanaan tadi di-list kan kalau di Dompet Duafa siapa saja, kemudian ketika diturunkan bencana maka
ditawarkan. Ya, selain itu ditawarkan, kemudian biasanya kalau ditawarkan banyak yang pengen berangkat, gitu ya. Pengen berangkat, baru kemudian ada proses namanya personel komite untuk menentukan siapa yang layak untuk berangkat di daerah sini, layak berangkat di sana, dan ada mappingnya, Pak ya? Jadi sesuai dengan kompetensi dari masing-masing tadi. Selain itu juga harus dilihat secara fisik kan, namanya daerah bencana, fisiknya harus kuat. Jadi jangan sampai dalam kondisi yang tidak sehat dan seterusnya. Dalam kondisi seperti ini, Pak, bantuan apa yang sedang dipersiapkan dan sedang akan jalan gitu? Ya. Baik. Nah, kalau Domain Duafa ya, nanti selain dari PSI, kita kemarin sudah mengirim bantuan melalui pemerintah 2 kali, ya, dari kebutuhan-kebutuhan pakaian, selimut, kasur, ya, dan makanan-makanan yang kita siapkan 2 kali. Pertama dari kemarin di Halim dan kemudian yang di Suta. Nah, sekarang tim kita juga ada di Mesir, sudah menyiapkan ada 11 truk yang sudah disiapkan dengan membawa bekal masing-masing sesuai dengan kebutuhan di sana. Air itu kebutuhan yang sangat sulit di sana sekarang ini. Kemudian makanan tentu, ya, makanan-makanan yang sifatnya cepat untuk bisa disajikan, ya, jadi praktis untuk disajikan. Yang kita bawa juga selimut-selimut karena Desember ini sangat dingin. Dan tentu kasurnya juga, ya, selimut dan kasurnya tadi. Pakaian-pakaian termasuk pakaian dari mulai kecil sampai dewasa. Kemudian sampai pampers juga kita siapkan, selain juga obat-obatan. Ya, obat-obatan ini selain kita taruh di rumah sakit, juga kita taruh di di rumah-rumah yang sifatnya paket-paket sederhana untuk masyarakat yang ada di sana. Nah, selain itu juga kita kirimkan juga kebutuhan tadi, minyak, ya, solar yang ada di sana karena kondisi mereka kesulitan untuk mendapatkan listrik dan seterusnya. Nah, selain itu kita masih rutin dalam beberapa hari ini, nanti kita targetkan berapa bulan menyiapkan dalam setiap hari itu ada 1000 paket makanan yang kita siapkan untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Selain kita sudah menyiapkan juga ambulan. Kemarin ambulan kita yang di sana kan terkena yang salah satunya di bom itu tadi, ya. Kita rusak. Nah, sekarang kita akan siapkan untuk pengiriman kembali ambulan, tapi melihat kondisi juga nanti ke depan. Itu kurang lebih yang kita siapkan sekarang. Kalau BSMI, Pak? Iya, memang di masa gencatan senjata ini, tadi sempat saya singgung, memang kita sedang mempersiapkan bantuan obat-obatan, kemudian alat kesehatan, bahan bakar, solar untuk rumah sakit yang memang sangat mendesak, kemudian kebutuhan-kebutuhan ibu dan anak yang itu juga sangat mendesak, juga makanan-makanan siap saji yang memang sangat dibutuhkan karena saat ini mereka dalam kondisi lapar. Bahkan juga ya itu tidak ada yang bisa dimakan barangkali, jadi kita harus siapkan segera. Kemudian juga ambulan, kemarin ada mitra kami yang sudah menggalang dana untuk ambulan, jadi sudah ada 1 ambulan yang insya Allah akan kita kirimkan. Di samping juga kami juga menjajaki untuk calon-calon mahasiswa baru yang untuk mereka bisa belajar lagi di Indonesia, baik apa di Unpad, apa di ITB, atau mungkin nanti di UI, Erlangga dan lain-lain, juga Andalas tadi saya sebut. Itu kami mencari mitra-mitra yang memang bersedia untuk bergabung. Di UNS juga tempat Dr. Muin sebelumnya itu juga sedang kami jajaki gitu. Insya Allah nanti seperti itu ke depan. Mungkin saya memahami terdapat gejolak lah di masyarakat kita terkait dengan kenapa tidak ada pengiriman pasukan atau apa seperti itu, Pak, ya, sehingga banyak orang-orang di beberapa daerah melakukan aksi begitu. Tidak apa kami berangkat dengan biaya sendiri begitu ya, Pak, ya. Gitu. Sebagai orang yang sudah berpengalaman, possible-kah, mungkinkah itu terjadi gitu? Ya, kita pertama merespon semangat tadi, ya. Semangat tadi sudah bagus. Masyarakat itu dengan menggaungkan, dengan mendukung, dengan berbagai macam kegiatan demo di media sosial dan segala macam, ya. Nah, dan kemudian semua itu tadi mudah-mudahan menjadi sebuah dukungan secara moral kepada saudara-saudara kita. Maka kembali kepada saudara-saudara kita yang sana, tidak usah masyarakat Indonesia ini dalam arti datang untuk membantu secara langsung perang dan segala macam, karena tentu kemampuannya juga sangat terbatas. Ya, kalau melihat daerahnya yang panas, latihannya luar biasa saja, mereka orang-orang biasa gitu ya, nggak bakalan mampu, untuk akan menjadi beban saja. Cukup dengan mendukung, ya, mendoakan, menyalurkan dananya kita salurkan melalui orang-orang yang kita percaya untuk mengirim ke sana.
Dan kalaupun mau ke sana harus memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan di sana. Bukan untuk perang dalam kondisi sekarang, bukan untuk perang ya. Karena untuk perang itu harus melalui negara. Nah, lain lagi kalau TNI kita datang ke sana tentu sangat dibutuhkan karena sesuai dengan kemampuannya. Bahkan mungkin dari PBB dan negara-negara kapasitasnya ya Pak. Kapasitasnya itu tadi. Kalau masyarakat mah tanda petik mohon maaf bisa jadi merepotkan saja di sana. Tidak tahu medannya, tidak tahu bahasanya dan seterusnya, malah khawatirnya baru datang sudah jadi korban ya. Tidak banyak bisa membantu. Gitu kurang lebih kalau dari saya. Tambahan Pak Jazuli? Ya, jadi gini, kalau kita kan memang kebetulan ya kita dilahirkan di Indonesia, tuh kita punya konstitusi bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa. Jadi ini suatu kebaikan kan, itu nilai kebaikan juga kan yang universal, yang harus dimiliki semua orang, hak asasi dasar. Jadi kalau kita secara konstitusi, secara pemerintah juga Bu Menlu sudah bicara bahwa kita ingin ada kemerdekaan dan seterusnya, maka tadi keinginan untuk menjadi membantu secara kombatan gitu, itu kan sesuatu yang memang heroik lah ya, semangat tinggi. Tapi juga kita harus, mungkin kita suka menganalogikan begini, kalau ada anak kecil misalnya nggak ngerti apa-apa atau dia belum punya wawasan tentang kebaikan, dia pegang pisau, kemudian dia main-main di teman-teman, kan kita harus cegah kan, besok kita ambil. Betul. Jangan begitu, nanti melukai teman kamu kan. Nah ini juga kita sebagai bangsa yang punya nilai-nilai kebaikan itu kan, kita menyerukan kepada negara yang menzolimi bangsa Palestina ini, tolong hentikan. Tapi kan itu barangkali mereka belum dapat pemahaman tentang nilai yang seperti itu, sehingga mungkin tadi fatwa MUI yang sudah mendukung adanya boykot itu satu hal untuk menghentikan kezaliman sebenarnya, mengambil pisau gitu. Jadi hentikan dengan cara tadi boykot. Jadi teman-teman yang semangat itu tadi ya ikut aja boykot, kemudian mendoakan, sehingga itu insya Allah kezaliman itu akan berhenti dengan secara perlahan-lahan gitu. Karena memang itu yang diserukan kan, agar tadi kejahatan senjata juga dalam rangka menghentikan kezaliman yang luar biasa ini. Gitu. Jadi kalaupun tadi semangat mendukung kemerdekaan itu juga kan sebenarnya nih peperangan itu kan tidak hanya di sana, tapi juga di HP-HP masing-masing tuh. Betul. Karena setiap perjuangan teman-teman pejuang itu untuk meraih kemerdekaan selalu dikomentarin, dihujat, dengan yang negatif. Nah itu yang semangat tadi ya bantu aja, memberikan dukungan bahwa itu hak dasar kemerdekaan itu, bukan ya negaranya dirampas, rumahnya diambil, itu kan harus dikembalikan. Nah itu kan perjuangan seperti itu yang mereka lakukan itu, dihujat ini kan harus dibantu bahwa itu hak dasar mereka gitu. Nah ini teman-teman yang punya semangat tadi ya nggak usah berangkat ke sana, tapi lakukan tadi yang tadi seperti itu, boykot, kemudian memberikan pencerahan di istilahnya di medsos, di sosial media, betul, di HP masing-masing. Ya artinya langkah baik sekecil apapun, iya betul, itu sangat berarti ya Pak ya. Betul. Jika ada dari sahabat Kompas TV Pak yang ingin ikut berpartisipasi membantu di Dompet Duafa atau di BSMI, boleh dari Dompet Duafa dulu, bisa melalui mana, atau ada sosial medianya atau info dari mana Pak? Ya, jadi kalau ingin bekerja sama dengan Dompet Duafa tentu bisa langsung ya dengan Dompet Duafa, datang di Dompet Duafa kantornya di Pejaten, maupun bisa di media-media kita, website kita dompetduafa.org, atau di YouTube atau Instagram kita Dompet Duafa juga sama. Jadi insya Allah kita bisa berkolaborasi ya, untuk melakukan aksi-aksi kebaikan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina secara umum seperti itu. Karena korbannya bukan hanya di Gaza sebenarnya ya, karena juga termasuk yang di West Bank ya, tepi barat itu juga 13.000 di Gaza, yang di sana sekitar 150 atau sekarang sudah bertambah. Tetap aja ada korban-korban juga di sana yang perlu kita dibantu juga. BSMI? Ya memang kalau ingin berpartisipasi dalam ini, kami masih menggalang dana, ya bisa melalui rekening yang sudah kita sebarkan di masyarakat, di 7015119548 itu dari Bank Syariah ya, Bank Syariah, itu bisa melalui itu, maupun nanti ya berkoneksi dengan kami di markas kami di daerah Condet ya,
Kebetulan kami di sana di Kampung Tengah, di seberangnya Universitas Indraprasta. Itu bisa ke situ. Pak Herman, Pak Jazuli, terima kasih banyak sharingnya hari ini, begitu luar biasa. Semoga sahabat Kompas TV dapat menarik begitu banyak hikmah, dan tadi satu hikmah yang tadi saya sampaikan bahwa kita nggak perlu muluk-muluk ya Pak ya. Yang penting lakukan kebaikan sekecil-kecil apapun yang bisa kita bantu untuk teman-teman dan saudara kita di Palestina, terutama Gaza. Terima kasih sekali lagi sahabat Kompas TV. Jangan lupa saksikan konten kode berikutnya. Saya pamit.